Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Akbar, NIM 2000301501064, kelas PJKRD. Saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut George Gemole, membagi perkembangan ilmu menjadi tiga tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George Gemole dalam bukunya Jujun es Surya Sumantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang kemungkinan mereka untuk mengerti keadaan dunia. Usaha mula-mula di bidang keilmuan yang tercatat dalam lembaran sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir, di mana banjir sungai Nil terjadi tiap tahun, ikut menyebabkan berkembangnya sistem almanak, geometri, dan kegiatan survei. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusunnya secara sistematis. Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal tersebut asal muasal mitos-mitos karena mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal-usulnya dan kondisi sebenarnya, sehingga sesuatu hal yang tidak jelas yang hanya berupa tahu atau pengetahuan dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat dan merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsuf klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Seiring dengan perkembangan waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan fikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Pada zaman ini banyak muncul ilmuwan terkemuka. Yang pertama Thales tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir. Muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Pitagoras pada tahun 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pitagoras lahir di Samos, daerah Laoni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dalam filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Socrates 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Plato, ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Periode Islam tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Masa Renaissance dan modern. Michel, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern, sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.